Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pembelajar Unsia atau Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Maulana Aditya dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi penugasan UTS mata kuliah Business Intelligence, perkenankan saya untuk bisa menyampaikan sebuah materi mengenai retensi seller di marketplace. Nah, marketplace dalam hal ini saya mencoba mengambil dari sisi Tokopedia dan juga TikTok. Baik, kita mulai pembahasannya. Nah, apa sih yang melatar belakangi retensi seller terhadap marketplace tersebut? Karena ada banyak fenomena, yaitu di mana fenomena seller yang tadinya aktif di marketplace tiba-tiba drop, turun, dan hilang, atau dia sudah tidak di marketplace itu lagi. Kemudian terjadinya integrasi Tokopedia dan TikTok Shop yang memaksa seller menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Dan yang ketiga yaitu kenaikan biaya platform yang semakin mencekik seller, yang akhirnya keuntungan mereka menjadi lebih tipis. Nah, kemudian terkait metode dari analisis ini, metode alurnya yaitu sumber data yang berisi dengan transaksi, performa toko, rating, dan juga biaya platform. Yang kedua, pengumpulan. Setelah dikumpulkan datanya, kita akan lakukan ETL, yaitu extract, transform, dan juga load. Kemudian kita lakukan OLAP analisis, yaitu analisis multidimensi. Dan yang terakhir yaitu berupa outputnya, reporting atau laporan, dan juga dashboard. Dashboard itu yang nanti sifatnya lebih visual. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait input, proses, dan juga output. Apa saja sih inputnya? Inputnya yang pertama yaitu data transaksi penjualan yang kita cari, kemudian ada performa toko, data rating dan juga review pelanggan, dan yang terakhir yaitu data mengenai biaya platform dari seller atau marketplace tersebut. Kemudian prosesnya apa yang kita lakukan sama seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu ETL, extract, transform, dan juga load. Kita lakukan extract, tarik data dari berbagai sumber. Kemudian kita lakukan transform. Transform itu kita bersihkan dari duplikasi dan juga error. Kemudian kita load, yaitu simpan data tersebut ke warehouse terpusat. Nah, apa sih output yang dihasilkan? Output yang dihasilkan dari kegiatan ETL ini yaitu data warehouse yang siap untuk dilakukan analisis. Yang kedua, datasetnya tersebut akhirnya bersih dan juga terhindar dari duplikasi atau error. Yang ketiga, indikator kinerja seller kita bisa peroleh. Dan yang terakhir, ini menjadi basis untuk analisis histori dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian terkait ini, tantangan apa sih yang saya alami selama pengerjaan? Ada beberapa tantangan yang saya rasakan saat mengerjakan tugas ini. Yang pertama yaitu keterbatasan data nyata. Nah, jadi memang data yang saya peroleh itu datanya bersifat simulasi. Nah, karena simulasi bukan berdasarkan data real, karena memang cukup sulit, dan ini kali pertama juga saya mencoba mengerjakan tugas terkait business intelligence. Jadi memang masih ada hal-hal yang menurut saya masih tabu, dan masih banyak mungkin teori-teori maupun teknik ataupun metode yang masih belum saya kuasai dengan sangat baik. Kemudian komplektivitas proses ETL, ya karena ini menggabungkan dari berbagai sumber data, imbasnya adalah standari formatnya itu jadi cukup rumit karena tiap data sumber itu berbeda-beda formatnya, sedangkan harus dipersatukan, dikompilasi dengan satu format. Nah, itu cukup menyulitkan dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu penentuan threshold churn. Di sini karena menentukan ambang batas yang tepat untuk mengklasifikasikan seller itu dengan resiko churn itu perlu perujian yang dilakukan secara berulang. Nah, pemahaman konteks bisnis untuk hal ini itu harusnya sudah cukup mendalam supaya tingkat kita dalam penentuan threshold churn ini bisa lebih optimal dan bisa lebih akurat. Balik lagi ke persiapan teori keilmuan dan juga datanya.
Yang keempat, yaitu dinamika platform yang berubah. Nah, seperti yang kita ketahui, dinamika platform marketplace sekarang itu banyak perubahan yang otomatis pola perilaku seller pun berubah, sehingga model analisis pun harus terus-menerus diperbarui. Dan yang terakhir ada interpretasi multi level, karena harus menyajikan hasil analisis yang relevan untuk level strategis, taktis, dan operasional sekaligus. Kesimpulannya yaitu kembangkan sistem deteksi dini. Yang kedua, evaluasi biaya platform untuk para seller. Yang ketiga, tingkatkan program dukungan untuk para seller. Mungkin bisa berupa pelatihan atau pendampingan adaptasi program baru dari marketplace. Dan yang terakhir yaitu terapkan dashboard BI secara aktif di semua level. Dan harapannya visualisasinya juga bisa eye-catching dan mudah dipahami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan retensi seller di marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.